Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisha Delani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang kami publikasi tentang pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan sektor konsumsi non-siklis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Nah, di sini tentang abstraknya, yaitu dari tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana produktivitas dan likuiditas mempengaruhi nilai perusahaan divisi pembeli non-siklus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019 sampai 2023. Return of Asset atau ROA yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur produktivitas, sedangkan debt to equity ratio atau DER digunakan untuk mengukur likuiditas. Data kuantitatif yang didasarkan pada informasi yang dapat diandalkan dari penjelasan penganggaran perusahaan yang relevan untuk digunakan. Hubungan lurus yang berbeda adalah teknik penjelasan yang terkait, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara variabel bawahan harga perusahaan dan komponen otonom atau ROA dan DER. Nah, di sini untuk pendahuluan. Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu, nilai perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh calon investor. Dalam proses pengambilan keputusan, manajemen perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Peningkatan ini, perusahaan merupakan hasil dari kinerja manajemen yang efektif dalam mengelola operasional perusahaan sesuai dengan harapan pemegang saham. Lanjut untuk ROA dan DER-nya, statistik return on asset yang ditekan pada kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba digunakan dalam penelitian ini, di mana untuk mengukur profitabilitas. ROA akan memberikan informasi mengenai potensi laba di masa depan. Selain mengevaluasi profitabilitas historis perusahaan, kekayaan perusahaan secara keseluruhan yang berasal dari modal internal dan eksternal yang diinvestasikan dalam aset yang sedang berjalan, termasuk dalam evaluasi ini. Rasio hutang terhadap ekuitas merupakan salah satu rasio solvabilitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi struktur permodalan perusahaan, di mana bisnis yang meminjam uang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri, kita menggunakan populasi dan sampel, variabel, dan parameter. Di mana populasi dan sampel itu menggunakan dari perusahaan-perusahaan di sektor consumer non-siklus dengan laporan keuangan lengkap dari tahun 2019 sampai 2023. Dan proof of sampling-nya adalah metode pengambilan sampel yang digunakan.
di mana peneliti memilih perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, termasuk konsistensi, akurasi, dan ketersediaan data. Pada akhirnya, 33 bisnis digunakan dalam penelitian ini. Untuk variabel dan parameter. Untuk variabel profitability, Agustini pada tahun 2019 menyatakan definisi bahwa return of asset atau ROA, sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur profitabilitas, menyoroti kapasitas perusahaan untuk menghasilkan uang dari operasi dengan menggunakan asetnya. Untuk parameternya, yaitu ROA sama dengan net income per total aset. Untuk variabel kedua yaitu liquidity atau likuiditas, Harry pada tahun 2021 menyatakan definisi bahwa DER merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kesehatan keuangan. Total utang dibagi dengan total modal menghasilkan rasio ini. Nah, selanjutnya itu ada variabel Y, nilai perusahaan. Price to book ratio atau PBV, sebagaimana didefinisikan oleh Sadam DKK pada tahun 2023, mendefinisikan rasio yang membandingkan harga pasar per lembar saham perusahaan dengan nilai buku per lembar saham untuk mengevaluasinya. PBV juga memberikan indikasi penilaian pasar terhadap nilai buku saham perusahaan. Oleh sebab itu, PBV yang tinggi menunjukkan bahwa pasar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap prospek perusahaan. Di mana PBV sama dengan market price per share per book value per share. Nah, yang ketiga kita akan membahas hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang uji koefisien determinasi. Di sini terlihat dari R-square, di mana R-square adalah 0,034 atau sama dengan 34,3%, yang menunjukkan bahwa ada kontribusi yang signifikan dari profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu nilai F atau simultan. Terlihat pada kolom F hitung, yaitu 34.670 dan signifikannya yaitu 0,00, di mana F tabel dari uji F ini yaitu 3,06 yang dilihat dari tabel DF, regression dan residual 2 dan 133. Terdapat F tabelnya yaitu 3,06. Karena di sini signifikan di bawah 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Karena F hitung lebih besar dari F tabel. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas, berdasarkan hasil pada tabel 249, nilai toleran pada masing-masing variabel yaitu 0,800 dan 0,800 pada variabel X1 dan X2. Yang dimana lebih besar dari 0,10 dan dapat dilihat pada nilai FIV yaitu 1249, di mana nilainya kurang
dari 10.000. Oleh karena itu, kesimpulan dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Di sini untuk uji T atau uji hipotesis. Hipotesis untuk analisis regresi linear berganda yaitu hipotesis 0 atau H0 menghasilkan hipotesis untuk variabel X1 atau probabilitas tidak terdapat pengaruh signifikan probabilitas terhadap nilai perusahaan. Untuk variabel X2, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar likuiditas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, nilai 0 gabungan. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan yang simultan. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau H1. Untuk variabel X1, probabilitas terdapat pengaruh signifikan probabilitas terhadap nilai perusahaan. Signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk variabel X2 atau likuiditas, H1 terdapat pengaruh yang signifikan antar likuiditas dan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan untuk hipotesis alternatif gabungannya, H1 terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas dan likuiditas terdapat terhadap nilai perusahaan secara simultan. Di sini ada T hitung, di mana terlihat bahwa signifikansi di bawah 0,05 dari variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Maka, variabel independen secara individual dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya, perbandingkan dengan T hitung dan T tabel sendiri. Untuk tes take count, dari analisis yang digunakan diperoleh T hitung untuk masing-masing variabel sebagai berikut. X1 893 dan X1 3,026. Untuk T distribusi tabelnya, untuk menentukan nilai T tabel penting untuk menghitung derajat kebebasan di F-nya. Yang seperti saya bilang, dilihat dari tabel di F yang dapat dihitung dengan rumus di F sama dengan K kurang L kurang L. Di mana N adalah jumlah observasi dan K adalah jumlah variabel independen. Cara menemukan T tabel sendiri dengan menggunakan tabel distribusi T dan mempertimbangkan tingkat signifikan atau alfa yang telah ditentukan. Kita dapat menentukan nilai T tabel sebagai contoh untuk di F sama dengan 27 dan alfa sama dengan dan alfanya 0,05 atau dua arah. Nilai T tabel yang diperoleh adalah sekitar 2,052. Untuk comparison-nya, perbandingan untuk profitabilitas X1 T hitungnya yaitu 8,293, T tabelnya itu 2,052. Karena 8,293 lebih besar dari 2,052, maka hipotesis 0 ditolak. Mengindikasikan bahwa X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y2. Perbandingan untuk likuiditasnya
variabel X2, yaitu T hitung sama dengan T hitung adalah 3,0226 dan T tabel adalah 2,052. Karena 3,026 ini lebih besar daripada T tabelnya, maka hipotesis 0 juga ditolak, yang mengidentifikasikan bahwa X juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Untuk analisis persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda ini diperoleh dari variabel Y sama dengan 0,029 ditambah 0,188 variabel X1 dan ditambah 0,871 dari variabel X2. Nah, untuk nilai konstanta sebesar 0,029 menunjukkan prediksi nilai perusahaan atau variabel Y pada saat profitabilitas dan likuiditas bernilai 0. Dalam hal ini, jika perusahaan tidak memiliki profitabilitas sama sekali dan likuiditas juga 0, maka nilai perusahaan diprediksi sebesar 0,029. Jika nilai koefisien regresi variabel X1-nya bernilai positif sebesar 0,188, artinya jika variabel X1 mengalami kenaikan, maka variabel Y juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif juga, yaitu 0,871. Artinya, jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Untuk kesimpulan dari jurnal yang kami buat adalah bagi para pemangku kepentingan termasuk manajemen, investor, dan analis keuangan, sangat penting untuk dicatat bahwa profitabilitas dan likuiditas memiliki dampak positif terhadap nilai perusahaan. Seperti yang ditunjukkan oleh analisis regresi berganda dari nilai perusahaan atau variabel Y dan profitabilitas dan likuiditas. Meskipun memiliki sedikit makna praktis dan situasi dunia nyata, nilai konstanta awal sebesar 0,29 memberikan tolak ukur untuk menilai kontribusi dari variabel-variabel independen ini. Dijelaskan oleh Caroline pada tahun 2023. Segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang jurnal yang sudah kami publikasi. Saya Maisha Delani dengan NPM 231510143. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan presentasi saya. Terima kasih.